Yo guys, Gary Gensler melalui SEC-nya menyatakan bahwa semua kripto itu adalah sekuritas dan hanya Bitcoin yang dinyatakan oleh dia boleh ditradingkan. Dan hal ini dia sudah meminta kepada Coinbase dalam hal ini supaya menghentikan trading altcoins, kripto semuanya kecuali Bitcoin, teman-teman. Dan dari beberapa headline di sini, teman-teman, bahwa 8 jam yang lalu pun SEC ini meminta agar Coinbase ini mendelist semua token kecuali Bitcoin. Kemudian SEC juga sekarang ini sudah mulai mengeluarkan berita-berita yang kembali aromanya negatif, menyatakan bahwa dia tidak ingin berkomentar mengenai spot Bitcoin ETF yang diajukan, bahkan oleh banyak institusi-institusi besar di dunia ini. Jadi seolah-olah sekarang ini genggamannya Gary Gensler itu, maksud saya Gary Gensler ini menggenggam aset-aset kripto bahkan keberlangsungan nasib para investor kripto, teman-teman, kecuali Bitcoin. Bahkan dia tidak segan-segan, Gary Gensler ini melalui SEC menyatakan bahwa crypto is all huckster, fraudster, scam artist, penipu, bahkan artis penipu. Semua itu dinyatakan oleh Gary Gensler dan ini memberi bumbu yang semakin negatif kepada Bitcoin, teman-teman. Dan gara-gara hal itu juga, harga Bitcoin ketika saya merecord video kali ini juga tetap tertahan di area 29.000, teman-teman. Yang tadi sore ketika saya ngecek ini, itu harga 29.400-an dan sekarang ini berada di area 29.200-an, teman-teman. Dan dalam video kali ini, teman-teman, kita akan berbicara juga mengenai hal ini, Coinbase terutama, dengan SEC tersebut, teman-teman, dan juga mengenai skenario yang justru sepertinya akan menguntungkan ekosistem kripto ataupun Bitcoin. Jadi tidak hanya berita negatif saja, akan tetapi ada juga sudut pandang positif yang kemungkinan besar akan kita lihat sebagai secercah cahaya di dalam kegelapan. Oke, ini sangat kritis sekali. Untuk itu teman-teman, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, bagi yang belum like ke video kali ini ataupun mensubscribe ke channel ini, please luangkan waktu kalian. Saya tunggu 2 detik. 1, 2. Oke, terima kasih teman-teman. Baik, yang pertama di sini berkaitan dengan SEC tadi yang melarang Coinbase dan menyatakan bahwa semua aset kripto kecuali Bitcoin adalah sekuritas. Dan di sini Coinbase bereaksi, teman-teman. Dia tidak mengindahkan perintahnya Gary Gensler. Dalam hal ini, dia bilang dalam bahasa sederhananya ya, sehari-hari, gampangnya, ayo kita pergi sidang aja deh. Gary Gensler, itulah bahasa dari Brian Armstrong yang merupakan CEO dari Coinbase tersebut, teman-teman. Karena dampaknya ini besar sekali. Apabila Coinbase mematuhi atau mengindahkan perintah dari Gary Gensler, hal ini akan membuat tumbang semua aset kripto, teman-teman. Jadi efeknya ini memang tidak main-main. Dan luar biasa sekali menurut saya Brian Armstrong dalam hal ini mengambil keputusan dan dia melihat, oh ini mau bunuh semua ini bisnis kripto yang ada di Amerika kalau begini. Kasihan dong para investor. Jadi niatnya si Gary Gensler yang ingin melindungi para investor, nyatanya teman-teman, ya, coba kalian tulis di kolom komentar. Apa sebenarnya yang terjadi akibat dari law enforcement yang diterapkan oleh si Gary Gensler? Kemudian dari apa yang dia lakukan di sini, langkah berikutnya yang terbaru di sini adalah US Security and Exchange Commission dalam hal ini mencharge Richard Heart yang merupakan founders dari Hex, Pulse Chains atau Pulse X, teman-teman. Jadi dalam hal ini, Richard Heart ini dianggap sebagai orang ataupun institusi yang telah menjual sekuritas yang tidak terdaftar dan Richard Heart dalam hal ini dianggap telah mendapatkan keuntungan sebesar 1 miliar lebih untuk US dollarnya di sini, teman-teman, karena telah menawarkan unregistered securities. Dan dari halaman resminya mereka di sini untuk SEC, teman-teman, dia menyatakan ini bahwa
komplainnya si SEC ini berasal dari penelusuran mereka mengenai marketing hacks ini di tahun 2018, dan ini diklaim bahwa mereka ini menawarkan aset yang dalam beberapa waktu ke depan itu akan membuat orang-orang ini kaya. Akan tetapi dalam kenyataannya teman-teman, dalam perjalanannya, di beberapa video Black Cuan itu sudah saya jelaskan mengenai project Pulse Change ini atau hacks ini ya. Ini kan gagal ini proyek ini teman-teman. Jadi banyak juga orang yang memang rugi ya dalam hal ini. Akan tetapi dengan memukul rata semua kripto itu sebagai sekuritas, bahkan menghentikan diperjualbelikannya aset kripto teman-teman, itu luar biasa besar dampaknya kepada para investor yang benar-benar menganggap bahwa ini adalah harapan mereka ketika bull runs itu terjadi, teman-teman. Jadi seolah-olah ini mematikan harapan. Dan dari beberapa headline serta berita di sini mengenai SEC, teman-teman, dan anggapan dia tentang sekuritas tersebut, saya bilang ini seperti semacam super FUD. Dan salah satu skenario yang saya katakan tadi menarik adalah ini, teman-teman, berkaitan dengan utang Amerika Serikat di sini. Ini dari Wall Street Silver, teman-teman. Dia menyatakan bahwa ini bukan Apple, Nvidia, or Tesla. Ini adalah US National Debt, which has grown, yang sudah tumbuh 1,3 triliun hanya dalam waktu 8 minggu sejak debt ceiling tersebut disuspended atau dihapus atau ditunda seperti itu, teman-teman, supaya Amerika bisa dia membayar. Berkaitan dengan hal ini, ada ketakutan bahwa bisa saja terjadi hiperinflasi yang akan mengancam Amerika karena debt mereka ini semakin melambung tinggi, teman-teman. Kondisi Amerika sebenarnya ini sedang dalam defisit anggaran yang besar. Jadi sebagian besar dari defisit ini digunakan untuk dia ini bayar bunga utang. Utang Amerika saja sampai saat ini, teman-teman, dilaporkan itu sebesar 32,6 triliun, dan jika ditambahkan dengan kewajiban tunjangan seperti Social Security, Medicare, jadi total utangnya mereka sebenarnya itu ada 200 triliun, teman-teman. Itu besar sekali. Kemudian dampak dari utang yang besar ini bisa terjadi hyperinflasi. Kalau kita bilang inflasi kan itu sudah di-battle dari sejak tahun 2022, dan ini pun membuat The Fed ini bingung. Harus cetak uang lagi, nanti nilai mata uangnya turun. Dan ini akan melemahkan nilai dolar, teman-teman, lama-kelamaan, sehingga ketidakstabilan ekonomi itu tidak bisa lagi dibendung. Dan solusi utama dalam hal ini yang bisa dilakukan adalah, menurut investing.com di sini, pemotongan belanja. Yang paling ditakuti oleh orang-orang itu adalah yang kedua ini, teman-teman, kenaikan pajak. Serta yang paling ditakutkan adalah terjadinya yang kita sebut sebagai hiperinflasi. Dan semuanya ini punya konsekuensi yang memang buruk bagi ekonomi, teman-teman. Lalu apa solusi yang bisa ditawarkan oleh The Fed dalam hal ini? Tentu saja, teman-teman, mesin cetak The Fed ini akan bekerja lebih keras lagi. Yang mana apabila itu dilakukan, justru akan semakin berdampak negatif kepada pasar obligasinya sendiri, teman-teman. Serta mata uang Amerika itu akan kehilangan value-nya atau lemah secara value, teman-teman. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini, bagaimana dengan Bitcoin? Seperti saya katakan tadi bahwa skenario ini akan kemungkinan justru berdampak positif kepada Bitcoin. Jadi dengan melemahnya nilai dolar, teman-teman, ada kemungkinan besar bahwa orang-orang ini akan mengamankan value dari aset mereka itu ke aset-aset yang lebih kuat. Dan salah satunya yang diuntungkan dalam hal ini adalah Bitcoin, meskipun dari skenarionya yang terakhir ini adalah ingin mematikan semua altcoins atau kripto lainnya dan mempertahankan Bitcoin. Akan tetapi dampaknya adalah apabila Bitcoin-nya dikuatkan, ada kemungkinan besar bahwa altcoins itu juga bisa ikutan nanti, teman-teman. Meskipun ada Gary Gensler yang mencoba untuk mematahkan harapan para investor kripto dalam hal ini, teman-teman. Dan menurut Isanagas di sini, ini merupakan momen yang akan menentukan pergerakan ke depannya untuk Bitcoin di sini, teman-teman. Menurut dia di sini bahwa sekarang ini, menurut indikator yang dia bagikan di sini, Bitcoin ini sudah berada di area oversold, teman-teman. Dan seperti slogannya dia,
semua itu bisa bohong. Politisi, perempuan, siapapun bisa bohong, tetapi chart never lies. Dan apabila play out di sini, skenario yang dibagikan oleh dia di sini, Iksan Agas, teman-teman, kemungkinan besar kita akan melihat pantulan untuk di Bitcoin ini karena dia sudah oversold, seperti saya katakan di awal tadi. Untuk sisanya, balik lagi kepada teman-teman, seperti apa kalian melihat investasi di kripto ini. Dan untuk diingat teman-teman, this is not financial advice guys, tetap melakukan riset secara mandiri. Dan untuk Bitcoin yang kita sekarang ini berada di accumulation phase di sini, menurut Stock Money Lizard di sini, ada kemungkinan kita akan coba ngetes di sini, mungkin teman-teman ngetes support di sini lalu terjadi pemantulan, yang mana ini pun merupakan peluang untuk akumulasi apabila tidak sempat mengambil di harga bulan November tahun lalu, teman-teman. Dan itu pun kemungkinan kalau dia bisa terjadi. Bagaimana kalau dia ternyata naik seperti itu, teman-teman. Dan kita dalam hal ini menunggu bull run yang akan datang. Jadi semakin parah FUD-nya, justru biasanya teman-teman, bukan pasti ya. Kebalikannya, semakin parah FUD, market ini akan bereaksi sebaliknya. Seperti itu, teman-teman. Jadi, untuk 2025, kita tetap mempertahankan visi kita. Dan sekian video kali ini, teman-teman. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.